Saya Cahyo Nugroho, Chief Industry Solution Officer dari Esri Indonesia. Selama 15 tahun saya bekerja di sektor energi, saya telah menyaksikan pemerintah, perusahaan, serta para influencer berkomitmen untuk mencapai ambisi net zero emission dan juga lingkungan energi multi sumber yang terintegrasi. Net zero merupakan ambisi global dengan alasan mulia untuk menghindari dampak buruk perubahan iklim. Meski perjuangan menuju net zero tidaklah mudah, ambisi ini akan mewujudkan masa depan sektor energi yang lebih terjamin. Dan untuk mencapai target ini, industri energi telah melebarkan sayap untuk mulai mengandalkan energi terbarukan. Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen energi terbesar di Asia Tenggara. Hingga hari ini, sektor industri kita sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Bisa dibilang, kita adalah produsen batubara terbesar keempat di dunia, sekaligus negara pengekspor batubara terbanyak. Kita juga negara pemasok gas yang paling signifikan di Asia Tenggara. Seperti yang Anda dengar dari para pembicara kita nanti, maka tantangan terbesar kita di era baru minyak dan gas adalah mengurangi ketergantungan negara ini pada bahan bakar fosil dan bertransisi ke energi terbarukan sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi negara. Teknologi geospasial berperan penting dalam transisi ini, karena aspek geografis mempengaruhi segala sisi operasional sektor minyak dan gas, mulai dari pemetaan hingga ekstraksi sumber daya, pengelolaan, dan kepatuhan di lapangan. Kita telah melihat manfaat penggunaan teknologi pemetaan dan analisis selama pandemi COVID ini. Dengan memanfaatkan teknologi GIS, pengambil keputusan di sektor minyak dan gas bumi dapat lebih efektif mengawasi alur kerja, menyelesaikan masalah rumit, dan juga membangun organisasi yang lebih tangguh di masa seperti ini. Memang transformasi sektor energi tak bisa terjadi dalam satu hari, satu malam. Mohon maaf, slide sebelumnya. Tapi kabar baiknya adalah kita sudah di arah yang benar menuju masa depan yang berkelanjutan. Menurunnya cadangan migas dalam satu dekade terakhir justru telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memilih sumber daya terbarukan. Saat ini kita adalah produsen biofuel atau bahan bakar hayati terbesar di dunia. Selain itu, negara ini juga telah berkomitmen untuk memproduksi 23% energinya dari sumber daya terbarukan pada tahun 2025 dan mencapai target net zero pada tahun 2070. Pada slide Indonesia Energy Outlook 2025 ini, maka saya akan memaparkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan sebesar 23% dari kebutuhan energi secara total. 23% tersebut akan didapatkan dari energi terbarukan sebesar 75% dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, tenaga surya, angin, dan lain sebagainya. Sedangkan 25% sisanya merupakan energi baru seperti biofuel, biogas, coal bed methane, dan biofuel. Pada tahun 2030, Indonesia juga memiliki visi untuk memproduksi minyak sebesar 1 juta barel per hari. Dua visi energi Indonesia ini sangatlah penting bagi kegiatan masyarakat dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga visi ini harus didukung sekuat tenaga untuk dapat diwujudkan. Pada energi terbarukan, visi Indonesia fokus kepada 75% energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 17,9 gigawatt dan mikrohidro 3 watt, panas bumi sebesar 7,2 gigawatt, tenaga surya 6,5 gigawatt, dan sisanya dari tenaga angin, bioenergi, dan lainnya. Pada slide berikutnya, yaitu Esri akan memberikan solusi-solusi untuk renewable energy. Dari 75% target energi terbarukan pada tahun 2025 tersebut, Esri telah memiliki solusi untuk menunjang dan membantu percepatan hal tersebut. Pada pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro, RGIS dapat dimanfaatkan dari awal hingga akhir, dimulai dari seleksi lokasi yang potensial untuk tenaga air dan mikrohidro, sekaligus membantu untuk melakukan pendekatan perhitungan energi yang akan dihasilkan. Jika lokasi yang dipilih sudah ditetapkan, maka teknologi geospasial akan dapat membantu di dalam melakukan perencanaan pembangunannya. Hal ini mirip dengan pembangunan konstruksi skala besar,
di mana solusi Esri di bidang arsitektur, engineering, dan construction akan dapat diaplikasikan seperti teknologi GIS untuk pembebasan lahan, pemantauan pembangunan proyek 5 dimensi, dan rencana pemeliharaan saat sudah berjalannya pembangkit listrik tersebut. Pada sesi kedua nanti akan ada pemaparan yang sangat inovatif oleh Bapak Luki Danardi, SVP Engineering Waskita Karya, mengenai teknologi GeoBIM dan penggunaan ArcGIS SideScan. Pada pembangkit listrik panas bumi, solusi yang dimiliki oleh Esri juga mulai dari awal hingga akhir. Pada proses eksplorasi dapat digunakan untuk mengintegrasikan data dan informasi. Kemudian pada fase pengembangan pembangunan dapat digunakan sistem informasi geografis untuk perencanaan seperti jalur pipa, pembangunan fasilitas proses dan produksi, serta mitigasi resiko. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya geotermal berada di area pegunungan, sehingga resiko terjadinya landslide, longsor sangatlah besar. Dan ini bisa dibantu ketika diintegrasikan antara sensor dengan GIS. Pada hari ini, hadir juga di tengah kita Bapak Nelwin Aldriansah, yaitu Direktur of Finance Pertamina Geothermal Energy, yang akan menyampaikan pemanfaatan teknologi geospasial dalam aktivitas Pertamina Geothermal Energy. Kemudian, pada teknologi tenaga surya dan angin, membutuhkan lokasi dan posisi yang tepat dalam pemasangan dan pembangunannya. Tenaga surya berbasis rooftop merupakan salah satu energi terbarukan yang membutuhkan informasi geospasial. Dengan membuat modeling cakupan sinar matahari yang diterima oleh atap rumah, maka dapat diestimasi jumlah energi yang dapat dihasilkan. Kemudian selanjutnya, pada visi tahun 2030, Esri juga memiliki solution katalog untuk oil and gas. Next slide. Selanjutnya, kita akan mencapai target energi terbarukan dan pada 2030 yaitu produksi 1 juta barel per hari. Target ini dapat tercapai dengan meningkatkan kesuksesan eksplorasi, mempercepat pembangunan fasilitas produksi, serta memaksimalkan sumur-sumur produksi yang ada di Indonesia. Kesuksesan eksplorasi bergantung pada ketersediaan data dan informasi, sehingga integrasi data dan informasi berbasis geospasial menjadi sebuah keharusan dalam aktivitas eksplorasi. Kemudian pada tahapan POD atau Plan of Development dan pembangunan fasilitas produksi. Solusi geospasial dapat diterapkan untuk melakukan pemetaan ekonomi, lingkungan, sosial, populasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada aktivitas produksi, pemantauan terhadap performa sumur, permasalahan dan perawatan sumur, fasilitas produksi, kegiatan operasi, semua dapat dilakukan di atas platform ArcGIS. Satu hal yang paling penting dalam fase produksi ini adalah manajemen basis data atas semua sumur yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan cita-cita kita bersama bahwa agar Indonesia memiliki basis data sumur se-Indonesia, di mana lengkap dengan informasi geologi, informasi tekanan, informasi produksi akhir, dan lain sebagainya. Agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengaktifkan kembali atau kita sebut dengan reaktivasi sumur atau well reactivation. Hal ini sangat penting untuk dapat mengetahui sumur-sumur mana saja yang saat ini dalam keadaan mati, namun sebetulnya masih memiliki performa cukup baik atau di atas threshold biaya operasional, sehingga jika diaktifkan kembali, maka akan dapat memberikan keuntungan untuk pemerintah. Selain 3 aktivitas utama tersebut, safety, health, dan environment, atau kita kenal sebagai HSE, merupakan sebuah keharusan di setiap aktivitas tersebut. Dengan berbasis platform ArcGIS, maka rekaman observasi keselamatan dapat dilakukan secara simultan oleh siapapun dan dimanapun. Kami optimis bahwa target 2030 dapat tercapai 1 juta barel per hari, jika keterlibatan geospasial dimulai dari awal hingga akhir pada aktivitas industri hulu minyak dan gas bumi. Pada sesi selanjutnya nanti juga akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Burhanuddin Nur, Chairman Ikatan Ahli Geologi Indonesia, mengenai peran geologi dalam industri renewable dan oil and gas. Kemudian, bagaimana Esri sesungguhnya dapat membantu? How Esri Indonesia can help renewable and oil companies? Di setiap aktivitas pada energi baru terbarukan maupun di minyak dan gas bumi, Esri secara menyeluruh dapat membantu untuk menentukan lokasi yang tepat dan maksimal dalam menghasilkan energi terbarukan
maupun menghasilkan energi fosil. Masyarakat dan negara Indonesia akan merasakan manfaat energi terbarukan secara maksimal, sehingga dengan kegiatan operasional yang optimum akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia maupun bagi para pelaku usaha. Kemudian, para pelaku usaha juga dapat mendapatkan keuntungan finansial yang lebih baik dari pasokan energi yang secara terus-menerus kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dan negara Indonesia akan merasakan manfaat dari keberlangsungan pasokan energi terbarukan secara maksimal, dan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan operasional yang aman dan sustainable akan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Pelaku usaha akan menghasilkan zero non-productive time atau NPT. Masyarakat akan mendapatkan pasokan energi secara terus-menerus. Kegiatan ekonomi akan berjalan lancar dan kesejahteraan akan tumbuh sehingga rakyat juga akan tambah bahagia. Kita selanjutnya akan bersama-sama mendengar bahwa nanti dari rekan saya, Bapak Khairul Amri dan Pak Nelwin akan menjelaskan bagaimana membangun sistem GIS untuk tujuan energi terbarukan. Dengan menggunakan GIS, maka memanfaatkan analisis lokasi dan data serta memvisualisasikan informasi tersebut menggunakan peta dan tampilan 3 dimensi. Dengan memahami kemampuan serta inovasi teknologi geospasial yang terkini, sektor energi dapat mengakses wawasan yang lebih mendalam serta mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bijak. Pada slide terakhir ini, saya akan mengumumkan kembali bahwa Esri Indonesia telah meluncurkan yang disebut sebagai Esri Indonesia Solution Catalog, di mana 117 solusi berbasis geospasial yang telah dibuat oleh Esri Indonesia di setiap industri telah terdapat dalam katalog ini. Ada industri energi, industri komersial, engineering, konstruksi, perbankan, pertambangan, perkebunan, retail, properti, dan lain sebagainya. Setiap solusi yang ada di dalam katalog ini dapat digunakan lintas industri. Sebagai contoh, solusi di industri engineering dan konstruksi dapat digunakan pada pembangunan energi baru terbarukan dan pembangunan fasilitas migas. Contoh lainnya adalah solusi terkait dengan manajemen atau tracking kendaraan yang dapat digunakan di industri logistik, retail, maupun perkebunan. Kami yakin bahwa geospasial dengan platform ArcGIS akan menjadi jembatan antar industri, antar pelaku usaha, antar masyarakat, antar pemerintah. Sehingga saat semua sudah terhubung satu sama lain, maka yang terjadi adalah percepatan dalam pembangunan, kolaborasi, sinergi, dan mempersatukan semua pihak untuk dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.